Di sini kami akan menjelaskan transformasi, refleksi, atau pencerminan. Oke, perkenalkan saya Wina Yudakbar dari kelas 11 tipe 1. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok 2. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Rifda Rehana. Saya Dimutmainah. Saya Siti Nur Sulaiha. Dan saya Andi Aidil Ramadan. Saya Andi Gusnul Galib. Saya Rahmawati. Dan saya Ifkazul Hulaifa. Baik, saya Rifda Rehana. Di sini saya akan menjelaskan materi transformasi. Yang kedua, refleksi atau biasa disebut dengan pencerminan. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian transformasi dan refleksi. Yang kedua, sifat-sifat refleksi. Dan yang ketiga, jenis-jenis refleksi. Pertama, pengertian transformasi. Transformasi yaitu perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Yang kedua, refleksi. Refleksi yaitu transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Seperti jika di sini titiknya kita kasih tanda 2,2. Jika cerminnya berada di sumbu X, maka bayangannya berada di sini. Kita kasih simbol A aksen 2,2. Yang kedua, sifat-sifat refleksi. 1. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika titik berada di 2,2, maka bayangannya berada di 2,-2. Kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Yang dimaksud petanya yaitu bayangan dari titik tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya yaitu P Yang ketiga yaitu jenis-jenis refleksi. Pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya yaitu titik P sama dengan X, Y. Bayangannya P aksen sama dengan X aksen, Y negatif Y aksen. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Rumusnya yaitu P sama dengan X, Y. Bayangannya P aksen sama dengan negatif X aksen, Y aksen. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan M. Rumusnya P sama dengan X, Y. Bayangannya P aksen sama dengan 2M kurang X, Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan N. Rumusnya titik P sama dengan X, Y. Bayangannya P aksen sama dengan X, 2N kurang Y. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya yaitu titik P sama dengan X, Y. Bayangannya P aksen sama dengan Y aksen, X aksen. Dan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya yaitu titik P sama dengan X, Y. Bayangannya
bayangannya menjadi P aksen sama dengan Y aksen, negatif Y aksen, koma negatif X aksen. Baik, untuk lebih jelas materi ini saya berikan kepada Wina Dwi Akbar. Baik, untuk lebih jelas materi ini saya berikan kepada Wina Dwi Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Dwi Akbar dari kelas 11 IPA 1. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini teman saya tadi telah menjelaskan materi umum tentang transformasi bagian refleksi atau pencerminan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pencerminan terhadap sumbu X. Nah, misalkan di sini ada sebuah titik, di mana titik ini namanya titik X, Y. Nah, titik ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti secara logika, pasti bayangannya berada di sini. Kenapa? Karena karena titik yang dicerminkan harus tegak lurus dengan bayangan pada cermin. Dan jaraknya juga harus sama antara titik ke cermin dan bayangan ke cermin. Oke, sehingga kita memperoleh A aksen X, min Y. Min Y karena titik ini berada pada sumbu Y negatif. Jadi di sini Y negatif. Sehingga dari gambar ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan A aksen X, min Y. Dan jika kita membuktikan secara matriks lagi, matriksnya yang berlaku yaitu 0. Yang berlaku yaitu 1, 0, dan 0, min 1. Oke, kenapa bisa begini? Karena X kali 1, X, Y kali 0, 0 berarti X tambah 0 berarti 0, jadi tetap hasilnya X. Dan di sini Y kali 0, X kali 0, 0, dan Y kali min 1, min Y. Jadi 0 tambah min Y sama dengan min Y, berarti hasilnya sama. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan salah satu contoh dari pencerminan terhadap sumbu X ini. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal. Misalnya ada sebuah segitiga ABC dengan titik A misalnya 2,2, kemudian titik B misalnya 2,0, kemudian titik C misalnya 3,2. Tentukan pencerminan terhadap sumbu X. Maka penyelesaiannya yaitu, oke. Di sini kita tulis ulang dulu titik yang akan dibentuk bayangannya. 2,2, kemudian B 2,0, kemudian C 3,2. Nah, titik ini kita akan mencari bayangannya. Sesuai rumus tadi, X-nya tetap, Y-nya yang berubah jadi negatif. Jadi kita cermin. Jadi hasil pencerminan dari titik ini yaitu terhadap sumbu X yaitu A aksen 2,2
2, min 2. Karena 2-nya tetap dan ini diubah menjadi negatif, jadi min 2. Nah, kemudian titik B. Ini akan dicerminkan terhadap sumbu X, akan menghasilkan B aksen sama dengan 2-nya tetap karena X-nya tetap. 0 kali negatif tetap 0, berarti jawabannya tetap di sini. Nah, kemudian titik C. Titik C ini akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka rumusnya yaitu X-nya tetap dan 2-nya berubah menjadi negatif. Jadi, bayangan dari titik ini adalah ini. Nah, untuk membuktikan kita gambar koordinat kartesius. Misalnya ini 2, ini 3. Ini min 2, ini 2. Nah, kita substitusi titik yang akan dicari bayangannya. Misalnya 2,2 di sini, berarti titiknya berada di sini. 2,2. Kemudian titik B 2,0 berarti titiknya di sini. Nah, kemudian 3,2 berarti titiknya di sini. Oke, kita gambar segitiganya. Di sini B 0,2,0. Kemudian sini titik C 3,2. Nah, segitiga ini yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan yang dihasilkan yaitu 2, min 2. Berarti 2,2 berarti titiknya di sini. Oke, sama luruskan. Ya, 2, min 2. Kemudian pencerminan dari titik B ini yaitu 2,0 tetap karena di Y-nya itu 0. Berapapun dikali 0 hasilnya tetap 0. Berarti di sini tetap bayangan dari titik B ini tidak bergerak. B aksen 2,0. Nah, di sini tadi A aksen 2, min 2. Kemudian kita cari bayangan dari titik C. Bayangan dari titik C itu 3, min 2. Berarti di sini C aksen 3, min 2. Oke, kita gambar. Nah, bayangannya seperti ini. Ini gambar yang dicerminkan, ini benda yang dicerminkan, dan ini bayangan yang dihasilkan. Jadi, benda yang dicerminkan selalu tegak, hasil bayangan itu selalu tegak lurus dengan cermin. Itulah tadi penjelasan dari pencerminan terhadap sumbu X. Oke, selanjutnya saya akan membahas nomor 2 yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu di yang ini. Oke, misalkan di sini ada sebuah titik di mana titik ini namanya X, titik A, X, Y. Kemudian titik ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti otomatis titiknya secara logika ya, berarti titiknya di sini. Kenapa? Karena cerminnya berada di sini, sedangkan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Misalkan kita kasih ini aksen min X, Y. Kenapa min X, Y? Karena X di sini itu berada X ini berada di sumbu X negatif, berarti X-nya berubah menjadi negatif dan Y-nya tetap. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari gambar ini, kita dapat memperoleh rumus A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y,
sumbu Y, maka menghasilkan A aksen min X, Y. Min X ini karena X-nya berada di sumbu X negatif, berarti di sini sumbu X negatif, dan Y-nya tetap karena tidak berubah. Jadi rumus ini kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X tadi. Di sumbu X tadi X-nya Y-nya yang berubah. Nah, di pencerminan terhadap sumbu Y ini X-nya yang berubah menjadi negatif. Nah, jika secara matriks dapat ditulis dengan rumus min 1, 0, 0, 1. Kenapa? Karena X-nya yang berubah jadi negatif. Berarti di sini X-nya ini harus dikali min 1 supaya hasilnya menjadi negatif. Oke. Inilah rumus dari pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal. Oke. Misalkan ada sebuah segi empat yang memiliki titik A 1,1, kemudian B 1,2, kemudian C yaitu 3,1 dan 3,1 dan titik D yaitu 3,2. Oke, penyelesaiannya. Kita tulis dulu titik yang akan dicerminkan. A sama dengan A 1,1. Kemudian titik B 1,2. Titik C 3,1 dan titik D 3,2. Nah, titik-titik ini akan kita cari titik bayangannya atau titik hasil pencerminannya. Nah, sesuai rumus, jika satu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah X-nya. Kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X tadi. Jadi, jika sumbu X-nya yang berubah, maka hasil dari pencerminan terhadap sumbu Y ini adalah A aksen X-nya yang berubah jadi negatif kali positif sama dengan negatif 1,1. Karena tetap Y-nya tetap, berarti di sini Y-nya tetap. X-nya berubah, berarti di sini X-nya berubah. Kemudian bagian B, pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan B aksen sama dengan X-nya yang berubah jadi di sini juga min 1,2 karena Y-nya tetap. Kemudian yang ketiga titik ketiga yaitu C 3,1. Ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan C aksen. Tiganya ini X, jadi tiganya ini berubah menjadi min 3,1 karena satu ini Y berarti tidak berubah. Kemudian titik D ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya itu adalah D aksen sama dengan negatif 3 karena X-nya ini 3 berarti ini berubah menjadi negatif, berarti negatif 3,2. Oke, inilah hasil pencerminan dari titik ini. Nah,
Saya akan menggambarkan titik. Untuk lebih jelasnya saya akan menggambarkan koordinat kartesiusnya. Misalkan di sini saya akan menggambarkan pencerminan terhadap sumbu Y di sini. Misalnya kita substitusi yang 1, 2, 3. Substitusi titik yang akan dicerminkan. 1,1 berarti di sini titik A. Kemudian titik B 1,2 berarti ini di sini. Kemudian titik C 3,1. Kemudian titik D 3,2. Oke, ini akan membentuk segi 4. Nah, kemudian kita substitusi hasil dari benda yang akan titik yang akan dicerminkan ini. Kita substitusi ini ke sini. Min 1 berarti di sini. Min 1 berarti min 1,1 berarti hasilnya di sini. Berarti ini A aksen. Kemudian titik B ini min 1,2 berarti di sini. Ini B aksen. Kemudian C min 3,1 berarti di sini. Kemudian titik D min 3,2 berarti di sini. Ini titik C aksen, ini titik D aksen. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini benda yang dicerminkan, ini hasil pencerminan. Hasil pencerminan ini selalu tegak lurus dengan cermin. Pencerminan terhadap sumbu Y, maka tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Ini titik.